Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ferry Yolanda dengan NIM C1C019073. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai yang pertama perkembangan awal akuntansi, yang kedua sejarah akuntansi, yang ketiga perkembangan akuntansi syariah, keempat sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, yang terakhir yaitu hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Oke, lanjut. Perkembangan awal akuntansi. Pada awal kemunculan akuntansi, masih belum diberi nama, itu melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Namun beberapa waktu kemudian sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar lainnya. Bahkan dengan sekelas Amerika Serikat juga menggunakan nama yang berbeda. Di Amerika, sistem pembukuan tersebut diberi nama Anglo-Saxon. Lanjut. Nah, sekalipun sudah lama masyarakat mengenal sistem pencatatan keuangan, karena banyak belajar dari pedagang, tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, terdapat akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Sejarah akuntansi. Sedikit sejarah akuntansi akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dalam menggunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama, mereka telah mengenal konsep nilai value dan mulai mengenal sistem monetary system. Bukti tentang pencatatan bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi. Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Suriah Utara. Lanjutannya, walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli sendiri adalah seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia, pada tahun 1445. Ia merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometric and Proportionality, a Review of Arithmetic, Geometry, and Proportion. Selanjutnya, sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system, mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venisi dan Genoa pada abad ke-13 Masehi setelah terbentuknya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Untuk ini saya skip dan lanjut ke materi selanjutnya. Perkembangan akuntansi syariah yang pertama pada zaman awal, yaitu setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah, yaitu keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerima dikumpulkan secara terpisah dengan pinjaman negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara, walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana.
Nah, untuk yang kedua yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar, pengelola Baitul Mal masih sangat sederhana di mana eh, penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk eh, kata benda dari dawamna yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksana pelaksana duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Next, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazandarani Zaid dalam buku Zaid pada tahun 1999, yaitu yang pertama sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, yang kedua sistem akuntansi untuk kontribusi merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non-moneter. Yang keempat, sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara yang mencatat sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal atau internal control. Untuk lanjutannya yang selanjutnya itu sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Sistem akuntansi yang selanjutnya, sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang ternak. Yang terakhir yaitu sistem akuntansi pembendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik dalam nilai uang ataupun barang. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbaslah pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir sama, Eropa masih dalam periode The Dark Ages atau zaman kegelapan. Dari sini kita melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Lanjutannya, alasan teknis yang mendukung hal itu adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan baik dan benar, yaitu dengan cara mencatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan sisi sebelahnya adalah debit. Dengan artian lain, bahwa Luca Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang semuanya dimulai dari kanan. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.